Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaihi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bisunnati wa ihtada bihadi ila yaumi liqa'i rabbi, amma ba'd. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Muharram, bulan penuh rahmat, banyak orang pergi mengaji. Kalau salam belum dijawab semangat, mari kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul afadil, hadratul mukarramin yang kita takdimi, ayahanda kita pimpinan Darul Hikam dan seluruh keluarga besar pengurus Yayasan Darul Hikam yang kita takdimi DKM Masjid Al-Islah Darul Hikam, yang kita muliakan para sesepuh, para tokoh masyarakat, para pimpinan berbagai tingkatan instansi pemerintah, para pimpinan lembaga dan ormas, dan seluruh hadirin hadirat yang berhimpun pada kesempatan siang hari ini. Rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju masjid yang suci ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak, Ibu, hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat sekalian, sesungguhnya kekasih Allah Ibrahim alaihi salam adalah satu sosok yang begitu penting, dan perjalanan hidupnya sebagaimana yang dikisahkan oleh Al-Qur'anul Karim dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, selalu bisa menjadi cermin bagi kita betapa kehidupan adalah ujian, dan ujian adalah tanda cinta Allah serta pemuliaan yang hendak diberikannya kepada para hamba. Ketika semua ujian itu dilewati dengan keimanan, dilewati dengan kesyukuran, dilewati dengan kesabaran, dilewati dengan ridha kepada segala ketentuan Allah, maka ia menjelma menjadi tumpah ruahnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang
hidup ribuan tahun yang lalu sampai hari ini disebut-sebut namanya dengan penuh penghormatan dan penuh rasa cinta. Seakan-akan dia adalah bukti tentang cinta yang lalu turun ke bumi. Namun pertama-tama hadir di langit. Bahwa ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam hidup, tidak begitu banyak orang yang mengenalnya. Tidak begitu banyak orang yang menyayanginya. Dan tidak begitu banyak orang yang mendoakannya. Ketika Ibrahim alaihissalam hidup, sungguhnya dia tidak punya akun Instagram sehingga tidak diketahui berapa followersnya. Dia tidak punya akun YouTube sehingga kita tidak tahu berapa subscribersnya. Kita bahkan kemudian menemukan haters-hatersnya. Ketika berada di Ur, di Mesopotamia, di tanah kelahirannya, bukan cuma pemuka-pemuka masyarakatnya dan penduduk negerinya, bahkan ayahnya pun mengancamnya, kalau engkau tidak berhenti dari meminta kami meninggalkan sesembahan-sesembahan ini menuju hanya menyembah satu ilah saja, maka aku akan merajammu, melemparimu dengan batu sampai engkau mati, atau aku akan mengusirmu agar engkau pergi ke negeri yang jauh dan tidak pernah melihatku lagi. Hatta ayahnya menjadi hater baginya. Tetapi orang ini istimewa. Ibrahim alaihissalam justru mengatakan kepada ayahnya, "Sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiyya." Aku wahai ayah pasti akan memintakan untukmu ampunan kepada Rabbku. Sesungguhnya Rabbku sangat lembut kepada aku. Betapa keadaan dirinya di masa itu. Barangkali hanya Sarah istrinya, Lut putra saudaranya, dan beberapa orang saja. Sebelum nanti bertambah dengan Hajar dan Ismail. Menyusul juga Ishak menjadi penghias bagi hidupnya. Secara keseluruhan betapa sepi dan sunyi hidupnya. Tetapi ketika Allah berkenan untuk menjadikannya sebagai kekasihnya, mencintainya, maka kita bisa membaca sebuah hadis di mana Rasulullah SAW menyampaikan kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Dia Jalla Jalaluh memanggil Jibril alaihi salam dan mengatakan, "Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah olehmu si fulan." Jibril pun mencintai fulan. Lalu dia kumpulkan seluruh penduduk langit dan dia katakan, "Wahai seluruh penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan dan aku mencintai si fulan karena Allah, maka cintailah si fulan." Lalu seluruh penduduk langit pun mencintai si fulan. Kemudian hanya soal waktu, kapan cinta itu akan turun ke bumi. Dan seperti itulah yang dialami Ibrahim alaihissalam. Meskipun selama hidup sedikit yang mengenal dia, sedikit yang mencintai dia, sedikit yang mendoakan dia,
hari ini di bumi Allah ribuan tahun setelah kematiannya, ratusan juta manusia 5 kali, 9 kali dalam sehari mengatakan dalam tasyahudnya, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ratusan juta manusia yang tidak pernah berjumpa dengannya mengungkapkan cinta itu dengan begitu tulusnya di dalam doa-doa. Bahkan di kala pagi dan petang ada yang berzikir lagi-lagi dengan menisbatkan diri sebagai putranya, sebagai anaknya. Kalau pagi mereka membaca asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ketika petang dia juga membaca amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dengan penuh pujian dan kebanggaan mereka yang berzikir pagi dan petang mengatakan, kami berpagi hari atau kami bersore hari di atas millah agama bapak kami Ibrahim yang lurus, dan bapak kami Ibrahim itu tidak pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun selama hidupnya sedikit yang mengenalnya, sedikit yang mencintainya, sedikit yang mendoakannya, hari ini jutaan manusia setiap tahun memenuhi panggilannya. Yang Ibrahim alaihissalam dulu dikala diperintahkan Allah untuk memanggil, wa'adzim fin nasi bil haji, panggillah wahai Ibrahim manusia semuanya untuk berhaji. Maka Ibrahim alaihissalam bertanya, bagaimana aku memanggil mereka ya Allah? Kalau kita mungkin menambahkan alasan, saya tidak punya sound system ya Allah, saya tidak punya WhatsApp untuk broadcast ya Allah, saya tidak punya akun IG maupun TikTok untuk live ya Allah, saya tidak punya Facebook untuk posting, apalagi fanpage ya Allah, saya tidak punya Twitter. Bagaimana caranya aku memanggil mereka ya Rabbi? Maka Rabb kita Jalla Jalaluh mengatakan, wahai Ibrahim, tugasmu memanggil, karena aku yang akan mendatangkan mereka. Maka Ibrahim memanggil manusia untuk berhaji. Dan hari ini jutaan manusia memenuhi panggilannya. Yang antri ratusan juta, baik yang sudah daftar maupun yang akan mendaftar. Mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan untuk menjadi tamu-tamu Allah, memenuhi panggilannya Ibrahim, berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan Bapak Ibu semua dikaruniai haji mabrur di saatnya tiba nanti. Bayangkan. Dan betapa sedikitnya yang kenal, yang sayang, yang mendoakan Ibrahim alaihi salam ketika hidupnya. Tetapi hari ini berapa juta ekor unta, kambing, sapi, domba, lembu, kerbau yang dikala Idul Adha dan hari-hari tasyrik,
mendapatkan kehormatan untuk menjadi wasilah bagi orang-orang yang ingin mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihi salam, taqarrab ilallah, mendekat kepada Allah, berkurban sesuai kemampuan mereka. Tabarakar Rahman. Sementara kita membandingkan, ada orang yang begitu terkenal dalam kehidupan dunia, setiap hari masuk ke dalam berita, sepatunya rusak saja masuk ke infotainment, bersin saja jadi headline koran. Tetapi betapa banyak yang seperti itu cepat sekali dilupakan setelah dia pergi, setelah dia tiada. Hanya dalam beberapa tahun riwayat hidupnya cuma 3 baris. Nama fulan, lahir tahun sekian, wafat tahun sekian, di nisan, berlumut pula. Betapa kontras. Sehingga kita menemukan pada sosok Ibrahim ini keteladanan tentang bagaimana selayaknya menjadi seorang hamba Allah, menjadi kekasih Allah. Dan menjadi kekasih Allah artinya sampai akhir zaman juga akan dicintai dan dihormati oleh seluruh manusia. Dan tidak ada yang membenci Ibrahim alaihissalam illa man safiha nafsah. Sudah disebut oleh Allah, tidak ada yang membenci milahnya Ibrahim alaihissalam ini kecuali orang yang membodohi dirinya sendiri. Cinta kepada Ibrahim terus mengalir. Cinta kepada Ibrahim alaihissalam terus ada di antara kita. Karena memang Ibrahim alaihissalam penuh cinta. Bukan hanya dia tunjukkan dalam ketaatan, kepatuhan, kehambaannya kepada Allah, tetapi cinta itu sangat tampak dalam setiap sisi Ibrahim alaihissalam, bahkan kepada seluruh keluarganya, dari awal hingga akhir hidupnya. Maka kekasih Allah adalah yang paling bisa mencintai manusia. Sebagaimana Habibullah, kekasih Allah yang lain, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah katakan kepadanya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk menjadi rahmat, kasih sayang bagi semesta alam. Dan bagaimana ketika Allah menganugerahkan rahmatnya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, Allah katakan lagi kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik." Fabima rahmatin minallah, maka disebabkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, lintalahum, engkau lembut kepada mereka. Karena rahmat Allah menjadikan Rasulullah SAW mencintai makhluk-makhluk Allah yang lain, mencintai semesta alam, mencintai umatnya. Lintalahum, karena disebabkan rahmat Allah, engkau lembut kepada mereka. Semakin besar seseorang mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, cintanya Allah, maka makin lembut dia kepada sesama, makin lembut dia
kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Makin lembut dia kepada pasangannya, kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, kepada lingkungannya, kepada tetangganya, kepada manusia. Fabima rahmatin minallahi lintalahu, dengan kelembutan itu engkau menyampaikan risalah, engkau menunaikan amanah, engkau menyampaikan dakwah kepada umat. Karena kebenaran itu menjadi indah ketika dihiasi kelembutan ahlinya. Kebenaran itu menjadi indah ketika dihiasi kelembutan ahlinya. Dan itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut oleh Allah lintalahu. Sama Ibrahim alaihi salam, karena dia cinta kepada Allah dan Allah cinta kepadanya, maka dia pun cinta kepada semua yang ada di sekitarnya. Walau kunta, seandainya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam faddan, bersikap kasar, ghalidhal qalbi, berhati keras, lang faddu min haulik, mereka sahabat-sahabatmu, orang-orang yang kau dakwai, umatmu akan menjauh, akan pergi, akan meninggalkanmu kalau engkau faddan, bersikap kasar, ghalidhal qalbi, berhati keras. Karena apa? Karena tidak mendapatkan rahmat Allah. Jadi sikap kasar dan hati keras tentu bagian dari disebabkan oleh tidak mendapat rahmat Allah. Kekasih-kekasih Allah ini, Ibrahim alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama mereka mencintai kaumnya dalam dakwahnya dengan begitu rupa. Ibrahim alaihissalam sangat cinta, sangat hormat kepada ayahnya. Ya abadi, qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika. Wahai ayahku, sungguh telah datang kepadaku suatu ilmu pengetahuan yang belum datang kepadamu. Ketika hendak menyampaikan kebenaran, perhatikan kalimatnya Ibrahim. Ya abadi, wahai ayahku tersayang. Bukan ya abi, bukan wahai ayahku. Ya abadi, wahai ayahku tersayang. Pakai tak marbutoh. Ya abadi, wahai ayahku tersayang. Inni qad ja'ani minal ilmi wa lam ya'ti. Telah datang kepadaku dari ilmu yang belum datang kepadamu. Ibrahim tidak kemudian mengatakan, Bapak tuh goblok. Ini tuh aku yang pinter, yang udah tahu. Ibrahim memulai dengan kelembutan, bahwa memang bisa saja ada ilmu yang datang kepada kita tidak datang kepada orang lain. Ada ilmu yang datang kepada orang lain tidak datang kepada kita. Dalam hal ini ada ilmu yang bapaknya Ibrahim tahu, dia tidak tahu. Tapi ada ilmu yang dia tahu, bapaknya tidak tahu. Dan ilmu itu adalah tentang tauhid, tentang keesaan Allah. Telah datang kepadaku dari ilmu apa yang belum datang kepadaku. Maka Ibrahim alaihissalam dengan kelembutan mencoba untuk membawa ayahnya kepada kebenaran. Al-Imam Asyuti di dalam Ad-Durrul Mansur fi Tafsiri bil Ma'thur, kitab beliau menyatakan ayahanda Ibrahim alaihissalam yang disebut namanya sebagai Azar oleh Allah di dalam Al-Quran sebenarnya bukan ayah kandung, tetapi paman yang mengasuh sejak kecil. Sebagaimana Abu Talib mengasuh Rasulullah Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil. Karena ayah Ibrahim alaihissalam dalam banyak riwayat disebut nama ayahnya adalah Tareh. Di dalam nasabnya namanya adalah Tareh, bukan Azar. Dan ini bersesuaian dengan hadis Nabi SAW yang lain. Semua nabi-nabi dilahirkan melalui nasab yang suci, bukan orang-orang yang berbuat kemusyrikan. Maka Tareh adalah ayah kandung yang kemungkinan besar wafat ketika Ibrahim masih sangat kecil. Lalu dia diasuh oleh pamannya yang namanya Azar, yang Azar punya profesi sebagai pembuat berhala. Dengan berdasar ini pula Imam Suyuti menolak pendapat sebagian ulama yang menyatakan hadis ketika ada seorang datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu orang ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, di manakah ayahku?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab kepadanya, "Sesungguhnya ayahmu ada di neraka. Inna abaka finnar." Maka orang itu menjadi sedih dan menangis, sehingga Rasulullah SAW menghiburnya dengan mengatakan, "Abi wa abuka finnar." Bukan cuma ayahmu, ayahku juga di neraka. Imam Suyuti menakwil hadis ini dengan riwayat tentang Nabi Ibrahim, bahwa yang dimaksud bapak di situ oleh Rasulullah SAW bukan Abdullah bin Abdul Muthalib, ayahanda kandungnya, yang secara asasi menurut Imam Suyuti ada dalam masa fatrah, hidup dalam masa tiadanya risalah para rasul yang sampai kepada beliau. Maka tentu yang mati dalam keadaan fatrah kelak akan ditanya oleh Allah bagaimana sekiranya datang risalah kepadanya. Jika dia beriman, dia selamat. Dan itulah hakikat orang yang ada dalam masa fatrah. Sedangkan yang dimaksud Rasulullah dalam hadis itu adalah Abu Talib yang membesarkannya, merawatnya, menyayanginya melebihi anak kandungnya. Dan Rasulullah sudah sangat sedih dengan keadaan Abu Talib yang belum mau bersyahadat ketika kemudian ajal menjemputnya. Kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kepada bapak yang telah membesarkannya sejak kecil, Azar, meski bukan bapak kandungnya, dia berkata dengan begitu lembutnya, dengan begitu sayangnya. Dan tadi sudah kita singgung, bahkan ketika ayahnya mengancam untuk melemparnya, merajamnya sampai mati, mengusirnya ke negeri yang jauh, Ibrahim justru menjanjikan kepada ayahnya, "Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya." Aku akan memintakan untukmu wahai ayah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat lembut kepadaku, sangat sayang kepadaku. Permintaanku, doaku semoga akan dijabah oleh Allah. Semoga engkau akan diampuni. Semoga engkau akan diberi hidayah. Semoga engkau akan menjadi seorang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cinta Ibrahim tidak habis-habis. Demikian pula kepada kaumnya, kepada orang-orang yang didakwahinya namun terus membantahnya, sampai Ibrahim mencari cara untuk menyadarkan mereka. Maka dia bawa kapaknya ketika orang-orang itu sedang berparade, sedang melakukan perayaan, dan Ibrahim pura-pura sakit. Maka dia mendatangi altar, tempat penyembahan para berhala. Dia hancurkan satu demi satu berhala itu. Dia sisakan yang terbesar. Dia kalungkan kapaknya di lehernya. Ketika kaumnya menyadari itu, mereka saling bertanya siapa yang telah melakukan ini. Maka dijawab, kami pernah menyebut-nyebut, mendengar seorang pemuda menyebut-nyebut tentang berhala dan tidak menyukainya. Namanya Ibrahim.
Dan Ibrahim dengan cepat ditangkap. Ditanya tentang urusan berhala-berhala yang rusak. Dia berkata, mengapa tidak kalian tanyakan kepada yang terbesar itu? Boleh jadi dia yang telah melakukannya. Lihatlah kapak itu masih ada di lehernya. Kaumnya berkata, bagaimana mungkin kami bertanya kepada patung yang terbuat dari batu? Maka Ibrahim membalik jawaban mereka. Jika kalian tahu dia terbuat dari batu, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat, tidak bisa mendengar seruan kalian, bahkan tidak bisa membela dirinya, kenapa kalian menyembahnya? Kasih sayang Ibrahim yang luar biasa kepada kaumnya, cintanya yang sangat besar sampai membuatnya harus melakukan hal ini untuk menyadarkan mereka, untuk membawa mereka kepada kebenaran. Tetapi kaumnya justru murka kepadanya, menyiapkan api yang menyala-nyala dan melemparkan Ibrahim dari manjanik yang tinggi agar masuk binasa ke dalam api. Lalu Allah berfirman kepada sang api, kuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Kuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Jadilah wahai api dingin dan keselamatan atas Ibrahim alaihissalam. Para mufassir mengatakan betapa mulianya Allah yang berfirman wasalaman ala Ibrahim, dan salam sejahtera keselamatan atas Ibrahim. Sebab kalau Allah hanya mengatakan kepada api, wahai api jadilah dingin, niscaya Ibrahim akan binasa karena dinginnya api itu. Tetapi Allah mengatakan kuni bardan, jadilah engkau dingin, wasalaman, dan jadilah engkau keselamatan ala Ibrahim, atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah kekasih Allah, diuji oleh Allah. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Ibrahim masih menyayangi kaumnya, mencintai kaumnya, tidak ingin meninggalkan mereka dalam kesesatan yang nyata. Sehingga dia pun menemui tokoh yang paling berpengaruh, raja yang paling berkuasa, yang diharapkan kalau raja ini bisa disadarkan, bisa diajak beriman, maka kaumnya akan beriman semuanya. Dia sudah punya pengalaman berdebat dengan penduduk umum, masyarakat awam, ototnya yang maju duluan bukan otaknya. Berdebat dengan masyarakat umum, dengan khayalai ramai, akalnya yang maju duluan bukan akalnya. Maka dia temui Namrud, raja dunia pada zamannya. Raja dunia itu menurut hadis Nabi SAW hanya 4. 2 mukmin, 2 kafir. Yang mukmin Sulaiman dan Dzulqarnain. Yang kafir Namrud dan Nebukadnezar, Bukhtanasor. Fir'aun kalah karena Fir'aun itu hanya menguasai Mesir. Yang disebut raja dunia ini menguasai berbagai ufuk ke negeri-negeri yang jauh kekuasaan. Namrud namanya. Maka kepada Namrud Ibrahim memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala. Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Tuhanku, kata Ibrahim, menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, ana uhyi wa umiit. Aku juga mematikan dan menghidupkan. Dia panggil 2 tawanan, yang satu dia penggal lehernya,
dia katakan aku mematikan. Yang satu dia bebaskan dari penjara, dia beri berbagai macam hadiah, aku menghidupkan. Maka Ibrahim berkata, fa inna rabbi ya'ti bisyamsi minal masriq fa'ti biha minal maghrib. Tetapi Tuhanku, kata Ibrahim, mendatangkan matahari dari ufuk timur. Kalau engkau juga Tuhan seperti dia, datangkan dia dari barat. Fabuhitan ladzi kafar. Maka orang kafir itu diam terbungkam, tidak bisa menjawab. Berhasilkah Ibrahim dalam dakwahnya mendakwai sang raja dunia? Maka Namrud tetap enggan beriman. Ibrahim diusir dari negerinya. Kenapa Namrud memilih untuk mengusir Ibrahim dari negerinya? Karena sudah ada catatan, pernah dibakar, apinya nggak mempan. Maka Namrud khawatir kalau dia menimpakan sesuatu siksaan kepada Ibrahim dan Ibrahim tetap selamat, itu akan mempengaruhi opini publik. Jadi Namrud ini cerdas. Dulu saya bertanya-tanya, kenapa Namrud tidak membunuh saja Ibrahim di situ? Karena sudah ada catatan track recordnya. Dalam riwayat hidup Ibrahim sudah disebutkan, ini pernah dibakar sama orang-orang sekampung, malah apinya jadi dingin dan dia selamat. Maka Namrud takut kalau dia ngapa-ngapain Ibrahim, lalu Ibrahim malah selamat, kekuasaan kerajaannya bisa runtuh, kepercayaan masyarakat kepadanya bisa hancur. Bahaya orang ini, maka lebih baik diusir, dibuang dari negerinya. Ibrahim pun lalu pergi ke negeri Haran yang ada di wilayah Suriah bagian utara. Di Haran itu beliau bertemu penyembah bintang, penyembah bulan, penyembah matahari. Saking cintanya kepada mereka, lagi-lagi dia ajak mereka untuk bertauhid dengan bahasa yang lebih taktis. Ibrahim tidak langsung mengatakan, apa kalian ini? Nyembah bintang, nyembah bulan, matahari. Emang dapat apa? Enggak. Ibrahim bahkan menggunakan keyakinan mereka untuk menyadarkan mereka. Wah, bintang, keren ya. Apa ini Tuhan kita ya? Wah, tapi kok tenggelam? Wah, bulan, gede ya. Apa ini Tuhan kita ya? Wah, tapi kok bulan ini melewati siklus, nanti dari purnama makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil, hilang, terus muncul lagi, membesar, membesar, membesar. Masa Tuhan kayak gitu? Wah, ini matahari yang paling besar, paling gede, tapi kok ya terbenam juga ya? Jangan-jangan Tuhan kita bukan ini. Pasti Tuhan kita adalah yang menciptakan bintang, menciptakan bulan, menciptakan matahari. Inilah cara Ibrahim berdakwah. Di Indonesia suka salah judul. Kisah ini sering diceritakan sebagai Ibrahim mencari Tuhan. Izin saya koreksi, saya sudah buka semua kitab tafsir, semuanya menyatakan ini bukan Ibrahim mencari Tuhan, ini kisah Ibrahim berdakwah. Karena Ibrahim itu walaqad ataina Ibrahim rustahu min qablu wa kunna bihi alimin. Kami sudah memberikan kepada Ibrahim alaihissalam kelurusan hati dan kebenaran sejak awal dan kami selalu mengetahui keadaannya. Wa makana minal musyrikin, dan Ibrahim itu tidak pernah berbuat kemusyrikan sedikit pun sejak dahulu. Jadi ini ceritanya bukan Ibrahim mencari Tuhan, tapi Ibrahim melakukan strategi dakwah karena saking cintanya kepada kaumnya.
Tidak berhenti sampai di situ. Ibrahim membawa istrinya Sarah untuk berdakwah ke negeri yang lebih jauh. Dari Haran mereka melewati Baitul Maqdis, kemudian terus ke barat hingga tiba di negara Mesir. Dari situ ujian cinta untuk keluarganya bertubi, terus menerus Ibrahim alaihissalam mendapatkannya. Dari soal Sarah, yang ketika memasuki negeri Mesir diperingatkan. Raja Mesir saat itu super maker, mata keranjang. Dimanapun ada wanita cantik, pasti akan ditangkap untuk dipersembahkan. Maka Ibrahim berkata kepada Sarah, "Wahai Sarah, di bumi ini tidak ada yang beriman kecuali aku dan engkau. Maka engkau adalah saudariku dalam iman. Izinkan nanti selama di Mesir, aku panggil engkau sebagai saudariku." Kenapa Ibrahim memilih untuk menyebut Sarah sebagai saudari, bukan istri? Karena saudari itu lebih bisa dilindungi daripada istri. Pada zaman itu kedudukan perempuan sangat lemah. Di negeri Mesir, istri itu seperti properti, hak milik. Bisa diperjualbelikan, bisa dipertukarkan, bisa diwariskan. Maka kita akan membaca catatan sejarah, banyak Fir'aun itu mewarisi istri-istri bapaknya. Sangat lemah kedudukan istri. Tapi kalau diaku sebagai saudari, saudara bisa mendampingi. Kalau diaku sebagai istri, suami akan dibunuh untuk didapatkan istrinya. Maka disebut saudari. Tibalah mereka di negeri Mesir dan tentu sudah masuk radar. Sarah langsung dibawa menghadap kepada raja. Ibrahim berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya penjagaanmu lebih kokoh daripada penjagaanmu. Lindungilah dia dan izinkan aku bisa mengawasi keadaannya." Maka ketika Sarah masuk ke kamar raja, Ibrahim dikaruniai mampu melihat ke dalam ruangan supaya tentram tentang istrinya. Di dalam ruangan, Sarah yang dengan tenang menghadapi itu semua berdoa kepada Allah. Maka ketika raja itu mendekat, lumpuh seperempat tubuhnya, tidak bisa digerakkan. "Hei ini kenapa ini kok kayak begini? Tolong, tolong." Akhirnya Sarah mendoakan, sembuh raja itu. Begitu sembuh, kumat lagi syahwatnya, mendekat lagi kepada Sarah, maka lumpuh separuh. Allah. Akhirnya Sarah berdoa lagi, sehat lagi rajanya. Ketika sehat lagi, syahwatnya kumat lagi, bangkit lagi dia, mendekat hendak menubruk Sarah. Sarah berdoa kepada Allah, maka yang lumpuh 3/4. Akhirnya didoakan lagi oleh Sarah supaya dia sembuh. Ketika itu Sarah memperingatkan, "Tuan, tadinya 1/4, lalu separuh, sekarang 3/4. Sekali lagi Tuan mendekat, maka seluruh diri Tuan akan binasa." "Oh, aku percaya." Maka dia panggil para pengawal. Pengawal, ini perempuan apa setan? Binasa aku kalau begini caranya. Apa Tuhan tidak mau bertemu orang yang bersama dengan dia? Siapa? Dipanggil Ibrahim. Berdialog, berdiskusi, justru raja kemudian simpati kepada Ibrahim dan Sarah. Ngobrol, maka raja menghadiahkan seorang budak perempuan bernama Hajar untuk menjadi pelayan Sarah. Dalam beberapa riwayat, Hajar ini disebut budak. Tapi dalam beberapa riwayat lain, Hajar ini disebut putri raja. Mana yang benar? Para mufassir menggabungkan dua riwayat ini. Kemungkinan besar Hajar dulunya putri seorang raja, yang rajanya kalah perang oleh raja yang ditemui Ibrahim, sehingga keluarga kerajaan diperbudak, lalu kemudian dihadiahkan kepada Sarah.
Jadi dulu Mesir itu ada kerajaan Mesir Hulu, ada kerajaan Mesir Hilir. Di Hulu ibu kotanya di Tiba, di Hilir ibu kotanya di Memphis. Nah, raja ini kemungkinan raja yang berkuasa di Hilir dan pernah mengalahkan raja yang berkuasa di Hulu. Riwayat tentang penampilan Sayyidah Hajar menjadi penguat hal itu. Karena Hajar ini, ya kalau dibandingkan Sarah ya, Sarah itu wanita yang kecantikan separuh wanita, dihimpun, diambil sendiri oleh Sarah. Sementara Hajar itu disebutkan Suwaida, berkulit kehitaman, Qasirah, pendek tubuhnya, dan kulitnya, rambutnya keriting kriwil-kriwil. Itu Hajar. Sifat fisik Hajar ini kalau dicocokkan dekat dengan penduduk yang dekat dengan Nubia di perbatasan antara Mesir dengan Sudan. Sehingga kemungkinan Hajar ini aslinya dari negeri di dekat Nubia. Lalu nantinya menjadi pelayan sawah. Pulanglah mereka ke negeri Kanaan, ke wilayah yang hari ini disebut sebagai Al-Khalil atau Hebron. Al-Khalil atau Hebron di Palestina yang dulu merupakan tempat tinggal Ibrahim alaihissalam sampai hari ini menjadi penghasil produk-produk pertanian dan peternakan terbaik. Susu terbaik, keju terbaik, daging terbaik. Itu berasal dari Hebron, Al-Khalil. Maka cerita selanjutnya sudah ibu-ibu dan bapak-bapak semua ketahui. Bahwa yang namanya istri sangat mencintai suami, menginginkan yang terbaik kepada suami. Maka Sarah menawarkan agar Ibrahim menikahi Hajar. Bang, abang harus punya keturunan. Abang harus punya anak untuk melanjutkan perjuangan. Abang tahu sendiri, mungkin aku mandul, sampai sekarang belum ada anak. Maka bang, nikahi pelayanku itu, Hajar namanya. Ibrahim semula menolak. Tapi terus dipaksa sama Sarah. Sehingga akhirnya menerima. Ketika menikah. Dan betul Allah memberikan karunia anak dengan kehamilan Hajar. Maka disinilah manusia itu diuji oleh Allah. Dulu yang meminta Ibrahim menikahi Hajar adalah Sarah. Tapi begitu Hajar hamil, apalagi melahirkan, perhatian Ibrahim tentu tercurah kepada Hajar dan putranya. Pada saat itulah timbul cemburu Sarah. Perempuan pelayan gak tahu diri, aku yang mengangkat derajatmu jadi istri suamiku. Sekarang kau rebut seluruh perhatiannya untukmu, dan aku tidak kebagian apapun jua. Manusiawi. Kalau istri Nabi saja seperti itu, Pak, apalagi istri bapak-bapak. Marahlah Sarah. Bahkan Sarah sampai mengungkapkan kalimat yang dahsyat. Mengatakan, demi Allah kalau aku berjumpa dengan perempuan itu, yaitu Hajar, akan aku potong 3 bagian tubuhnya. Maka Hajar menyadari hal itu, segera memakai kembali kain pelayannya. Jadi pelayan itu kan ada pakaian khususnya. Ketika selama ini jadi istri Ibrahim, kain itu sudah dia tanggalkan. Dia segera pakai lagi kain itu. Untuk menunjukkan kepada Sarah, Yunda, tenanglah, aku tetap hanya pelayanmu dan akan selalu menjadi pelayanmu. Aku bukan sainganmu, aku bukan perebut suamimu. Tapi tentu semua perlu waktu. Untuk kembali menjadi baik satu sama lain, semua perlu waktu. Allah perintahkan Ibrahim, bawa Hajar dan bayinya ke lembah Bakkah untuk meredakan kemarahan Sarah. Berjalan dan kain itu
dipanjangkan sehingga bisa menghapus jejaknya di atas pasir. Ketika berjalan ke arah Bakkah, ke lembah tak bertanaman di dekat rumah Allah yang mulia. Disinilah Ibrahim memulai ujian-ujian baru yang semakin dahsyat. Kita itu akan diuji, Bapak Ibu, pada apa-apa yang paling dijunjung tinggi oleh hati. Apa yang paling dijunjung tinggi oleh Rasulullah Muhammad SAW? Kejujuran. Maka beliau itu siddiq, jujur sekali. Maka beliau itu al-amin, orang terpercaya, tidak pernah dusta. Maka ujian terberat Rasulullah dalam soal itu, ketika wahyu turun dan beliau berdakwah, maka orang-orang tiba-tiba mengatakan, kami tidak percaya padamu wahai Muhammad. Engkau dusta wahai Muhammad. Padahal 40 tahun lamanya orang-orang ini mengatakan, engkau al-amin, kami selalu percaya padamu. Begitu wahyu turun, justru mengatakan kami tidak mau percaya. Itu ujian yang sangat berat. Apa yang paling dijunjung tinggi oleh Sayyidah Maryam? Kesucian. Tapi justru ujian yang datang kepadanya, punya anak tanpa disentuh oleh seorang lelaki pun. Maka pada saat itu kita tahu Ibrahim alaihissalam juga diuji oleh Allah dalam apa yang paling dijunjung tinggi oleh hatinya. Cinta dari bapak, soal istri, sebentar lagi soal anak, dan istri yang harus ditinggalkan di lembah yang tidak bertanaman. Ketika tumbuh dewasa, anak itu justru diperintahkan untuk disembelih, dan seterusnya. Maka Ibrahim berhasil melewati semua ujian itu dengan sukses. Sehingga Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahum. Ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah dengan bertubi-tubi, kalimat demi kalimat, maka Ibrahim menyempurnakan semua ujian itu. Maka balasan untuk Ibrahim yang menyelesaikan semua ujian cinta itu, selain menjadi Khalilur Rahman, kekasih Allah, adalah qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Wahai Ibrahim, aku menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Inni ja'iluka lin-nasi imama. Dan Ibrahim ini cintanya enggak habis-habis. Kepada anak keturunan pun dia masih ingat. Dia berkata, qala wa min dzurriyyati, ya Allah, kalau begitu anak keturunanku juga jadikan mereka imam seperti aku menjadi imam. Qala, Allah berfirman, la yanalu ahli dzalimin, janjiku tidak berlaku untuk orang-orang yang zalim. Imamnya manusia, satu ummah, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Karena semua dilewati ujiannya dengan paripurna. Tadi Sarah bersumpah akan memotong 3 bagian tubuh Hajar. Kelak sumpah itu diwujudkan menjadi sunnah kebaikan, yaitu hendaknya perempuan ditindik telinganya kiri dan kanan dan dikhitan. Jadi ada khitan perempuan dalam satu tradisi, sehingga ini memenuhi sumpahnya Sarah memotong 3 bagian tubuh. Dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya yang sudah habis, maka saya akhiri dengan kisah ketika Ibrahim alaihissalam menjelang wafatnya. Malaikat maut datang hendak mencabut nyawa dari Ibrahim alaihissalam. Maka Ibrahim bertanya, hai malaikat maut, apa yang hendak kau lakukan? Saya hendak mencabut nyawamu atas perintah Allah. Maka Ibrahim berkata kepada malaikat maut, wahai malaikat, tanyakan kepada Allah, adakah kekasih yang tega mencabut nyawa kekasihnya?
Malaikat bingung menghadap Allah. Ya Allah, kata Ibrahim, mana ada kekasih tega mencabut nyawa kekasihnya. Allah Jalla Jalaluh tersenyum dan berfirman, kembalilah kepada Ibrahim wahai malaikat, tanyakan kepadanya, adakah kekasih yang tidak mau bertemu kekasihnya? Maka malaikat maut pun turun dan mengatakan kepada Ibrahim, Rabbmu berfirman, adakah kekasih yang tidak mau berjumpa kekasihnya? Lalu Ibrahim tersenyum dan berkata, wahai malaikat maut, cabut nyawaku sekarang juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.